Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yunus di channel Mas Yunus. Tentunya channel yang membahas banyak tentang bela diri. Oke, dari sini kita akan membahas suatu permasalahan pokok di mana ini adalah problema ketika kita sedang mau bertanding ataupun melakukan aksi di gelanggang ya gitu. Banyak yang bertanya, apakah sih apa yang membuat seseorang itu percaya diri ketika dia menghadapi lawan ataupun sudah siap ataupun pasang di atas gelanggang. Apa saja itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya akan hal itu. Maka di sini saya akan menjelaskannya secara rinci. Saya tentunya juga berbicara itu sudah berpengalaman ataupun sudah melakukan terlebih dahulu ataupun ini sudah mencobanya. Jadi saya juga tidak salah apabila melakukan ataupun memberitahukan kepada kalian semuanya apa sih yang perlu ataupun dipersiapkan ketika kita sudah memakai body protector ataupun helm ataupun apa di bidang bela diri apapun lah ini gitu. Jadi di sini memang berbeda kontennya dengan bela diri bebas yang saya ajukan setiap hari ini ya gitu. Tetapi di sini tidak ada salahnya apabila kita selalu berbagi akan hal pengetahuan tentang bela diri yang sangat bermanfaat ini. Tentunya ini juga bisa diterapkan ketika kita berkelahi ataupun dalam keadaan mendesak kita diancam oleh siapapun lah, entah di jalanan, di kantor ataupun dimanapun kita berada. Maka dari itu saya itu berpikir ya, mengapa sih ada suatu tindak ancaman ataupun kejahatan itu? Ya itu sebenarnya memang takdir Tuhan, tetapi mengapa itu diciptakan gitu? Jadi bela diri ataupun berkelahi itu diciptakan. Entah apanya jawabannya itu apa? Saya tidak akan membahas hal itu, tetapi di sini langsung saja kepada intinya. Dan sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan info ataupun pengetahuan baru seputar dunia bela diri. Langsung saja, apa itu? Salam bela diri. Yang pertama, ketika kita sudah memakai body protector, helm, ataupun peralatan gelanggang lainnya ataupun ini yaitu kita sudah bersiap di kubu ataupun sudut gelanggang ya ini gitu. Entah apa sebutannya, yang penting kita berbicara tentang suatu perlombaan dalam bela diri. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu mental. Keadaan mental ini sangat penting ketika kita membicarakan suatu persiapan dalam membela diri ataupun kejuaraan apapun lah ini itu. Jadi keadaan mental yang berhubungan langsung dengan pikiran itu sebenarnya sangat penting untuk kita kaitkan dengan gerakan ataupun keadaan fisik. Sebenarnya itu dua hal yang sangat berkaitan erat, di mana kita tidak bisa meninggalkan salah satunya ketika kita sedang bertanding. Maka dari itu sobat bela diri semuanya yang tentunya atlet ya ini gitu. Saya bukan atlet nasional, saya bukan atlet internasional, ya belum lah. Ya semoga entah kapan saya bisa menjadi atlet nasional. Sebenarnya saya ini cuma orang biasa ya, tetapi saya juga sudah mengalaminya. Maka dari itu walaupun cuma nanti kejuaraan-kejuaraan apapun saya raih itu tidak bisa ataupun belum bisa mengumpulkan emas beberapa tempel ya ini gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting saya membagikan itu motivasinya itu bagaimana agar mencapai suatu medali gitu. Intinya gitu. Jadi yang pertama itu tadi keadaan mental ya. Keadaan mental itu berhubungan erat dengan suatu keadaan ataupun persiapan diri ya ini gitu. Keadaan mental itu mencakup banyak hal, misalnya kita dalam arti
memandang mata lawan mungkin. Jadi kita sebenarnya sebelum pertandingan dimulai itu kita pandang ataupun tatap mata lawan kita, sebenarnya gitu. Entah itu di atas gelanggang ataupun luar gelanggang, itu sebenarnya kita harus menatap matanya terlebih dahulu. Jadi perhatikan bahwa kita itu berani untuk melawan mereka, dan dipastikan kita bisa mengetahui keadaan mereka siap atau enggak juga, karena ini penting sebenarnya. Dan juga kalian juga perlu mengetahui bahwasanya yang keadaan mental kedua itu kan, yang pertama itu keadaan mental, keadaan mental itu ada dua jenis. Yang pertama menatap mata, dan yang kedua itu tersenyum. Mungkin banyak dari kita itu sudah mengetahui arti senyuman itu apa. Mungkin senyuman itu bisa diartikan dalam berbagai makna ya. Tetapi senyuman yang pasti ketika kita berhadapan dengan musuh itu sebenarnya suatu refleksi ataupun akibat ketika kita sudah menurunkan rasa tegang kita itu loh. Jadi rasa tegang ataupun ketegangan kita itu akan menurun ketika kita sudah senyum. Jadi ya jangan senyum itu jangan terlalu lebar ya, jangan pol-polan gitu kalau istilahnya dalam bahasa Jawa. Tetapi cukup senyum yang seperti biasa, tetapi jangan dipaksakan. Jadi senyum secara alami gitu, bisa ya. Karena dulu saya dikatakan ataupun diajarkan oleh pelatih saya, ya ini itu coach saya itu sebenarnya senyum dulu. Karena senyum itu ya ininya kalau dalam bahasa filosofis itu menimbulkan kita suatu refleksi ataupun ketenangan sebelum bertanding gitu loh. Karena pertandingan ini sebenarnya kalau dalam pertandingan di atas gelanggang ya, ini bukan di luar gelanggang, tetapi di atas gelanggang itu senyum itu seperti kita itu merasakan kelegaan terlebih dahulu sebelum bertanding. Kalau kita sudah cemberut terlebih dahulu, maka kita sulit untuk menguasai keadaan, menguasai diri kita sendiri, bahkan itu sangat sulit untuk menaklukkan lawan. Oke, yang kedua itu apa? Persiapkan. Jadi yang pertama itu tatap mata, kedua senyum, kemudian yang ketiga usahakan jangan ada luka fisik terlebih dahulu, seperti kita kelelahan ataupun ada yang luka lah. Salah satu dari bagian dari tubuh kita itu adalah yang luka bagian dalam ataupun luar, itu usahakan sehat semuanya, karena atlet itu sebenarnya diusahakan itu fisik secara jasmani, karena atlet nasional ataupun internasional itu juga butuh suatu kebugaran fisik lah, ingat gitu. Oke ya, langsung saja kita yang lanjut yang keempat. Step yang keempat itu apa? Langsung saja, jangan ragu, langsung saja aplikasikan dari pelatihan ataupun latihan yang kalian latih dalam teknik apapun, kalian terapkan. Misalnya latihan tendangan, serangan ataupun pukulan, kalian mendominasi yang mana itu latihlah. Jadi mungkin kalian lebih suka memukul, ya latihlah pukul. Kalian suka menghindar, kalian ya latihlah menghindar. Tetapi jangan lupakan yang lain. Jadi minimal itu kalau dalam atlet, kalau dalam pencaksilat ya, yang pernah saya pelajari itu minimal itu ada 3 aspek yang harus dipelajari ataupun diasah setiap hari ya. Mungkin ada, kalau misalnya saya itu pukulan, hindaran, dan guntingan ya. Kalau dalam tendangan saya ya cukup membuat lawan itu mendapat poin ya. Saya itu mendapat poin, bukan lawan ya. Nah itu jadi itu kalau misalnya kebiasaan saya itu menghindar, menggunting ataupun menjatuhkan lawan lah ya gitu. Jadi yang ketiga ataupun 4 itu sebelum persiapan tanding kalian harus berlatih ataupun berlatih di luar terlebih dahulu.
Dan usahakan ketika kalian sudah ada ataupun sudah terdaftar dalam kepanitiaan, usahakan kalian itu jangan seenaknya sendiri, mungkin jajan selama beberapa jam sampai kalian dipanggil, kalian ininya itu terburu-buru, jangan sampai, karena itu juga pengalaman saya. Jadi itu mengurangi kesiapan diri kita untuk menghadapi lawan. Nah, gitu. Jadi menimbulkan rasa grogi di dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi jangan ragu untuk menyerang dan intinya itu menyerang terus lah, intinya gitu, sampai kalian mendapatkan poin yang diimpikan. Maka dari itu ini dari saya ataupun pesan dari saya untuk kalian para atlet pemula, mungkin pengetahuan sedikit lah dari saya, mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan, dan saya tidak berniat untuk menyombongkan diri, karena di sini saya ikhlas ataupun sungguh-sungguh berbagi kepada kalian semuanya. Ini juga berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, dan juga semoga kalau kalian yang saat ini sudah meraih prestasi baik di bidang kabupaten, kota ataupun tingkat provinsi, lanjutlah ataupun semangatlah dalam berlatih, baik itu dalam bela diri pencaksilat ataupun taekwondo ataupun karate, sampai kalian bisa mencapai tingkat nasional. Oke, itu dari saya. Mungkin saya akhiri. Salam bela diri dan salam semangat